Mantan murid Valentino Rossi, Nicolo Bulega menggemparkan tes pramusim World Superbike 2024 di sirkuit Jerez pekan ini. Nicolo Bulega yang menjadi debutan di tim Aruba.it Racing Ducati tak disangka langsung menjadi pembalap terkencang dalam tes tersebut. Bukan hanya yang terkencang, The Bulegas, julukan Bulega, berhasil memecahkan all-time record Superbike di sirkuit Jerez. Bulega mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,809 detik dalam beberapa jam pertama hari kedua tes. Angka tersebut memecahkan rekor sebelumnya yang ada sejak 2019 dengan 1 menit 38,247 detik. Juara World Supersport 2023 ini juga menjadi satu-satunya pembalap yang mencetak angka di bawah 1 menit 38 detik, unggul lebih dari setengah detik dari Jonathan Rea yang menduduki posisi 2. Kesempatan ini memang baru sekadar tes pramusim saja, belum terjadi di balapan resminya nanti. Namun, hasil Bulega ini bisa sudah cukup untuk membuat para pembalap lainnya waspada karena mantan murid Rossi ini akan menjadi salah satu pesaing top di World Superbike 2024. Sementara itu, hasil sebaliknya ditunjukkan rekan setim Bulega sekaligus juara bertahan World Superbike Alvaro Bautista. Bautista tampaknya sengaja tidak tampil all out dan lebih banyak beradaptasi dengan peraturan baru soal bobot minimal yang diterapkan di World Superbike 2024. Ia menjalani 80 putaran tanpa terlalu menekan sehingga hanya menempati posisi ke-16 tercepat dengan lap time 1 menit 39,583 detik saja. Penampilan impresif itu juga ditunjukkan pembalap rookie lainnya, yakni mantan rider MotoGP Andrea Iannone. Iannone tampil cukup kencang dengan menempati peringkat 5 meski tertinggal 0,935 detik dari Bulega. Musim 2024 memang belum mulai, namun Ducati sudah melakukan gerak cepat dengan merekrut pembalap Moto2 untuk balapan di MotoGP 2025 mendatang. Pembalap tersebut adalah Fermin Aldeguer yang akan mengendarai motor Ducati Desmosedici di MotoGP 2025. Setelah batal gabung VR46 Racing Team yang lebih memilih Fabio Di Giannantonio, diam-diam malah Ducati sendiri yang langsung mengambil kesempatan mendekati Fermin Aldeguer. Ini adalah sebuah langkah besar bagi Ducati yang sebenarnya belum memperpanjang kontrak para pembalapnya untuk MotoGP 2025. Bahkan Pecco Bagnaia saja belum dipastikan, termasuk juga untuk Jorge Martin ataupun Enea Bastianini yang memperebutkan kursi tim pabrikan untuk musim depan. Aldeguer memang tidak sama sekali diragukan sebagai pembalap dengan prospek paling cerah di kelas Moto2 saat ini. Setelah Pedro Acosta promosi bersama tim gas-gas Tech3 KTM, pembalap muda bernomor 54 itu jelas merupakan incaran utama banyak pabrikan. Aldeguer belum genap berusia 19 tahun dan telah mencatatkan raihan luar biasa bersama Speed Up Bosco Scuro di Moto2 2023 lalu. Sepanjang Moto2 2023, sang rider berhasil mencatatkan 5 kemenangan, di mana 4 diantaranya diraih dalam 4 balapan terakhir secara beruntun. Apalagi mengingat ia menggunakan sasis Speed Up Bosco Scuro, bukan Kalex seperti kebanyakan pembalap kompetitif di Moto2. Yang menarik adalah kira-kira di mana Aldeguer akan ditempatkan karena saat ini Ducati memiliki banyak stok pembalap top. Satu kursi tim pabrikan jelas menjadi milik Pecco Bagnaia, sedangkan kursi kedua diperebutkan Enea Bastianini dan Jorge Martin. Jangan lupakan juga bahwa Marc Marquez ikut meramaikan bursa pembalap Ducati untuk MotoGP 2025. Kursi di tim VR46 dan Gresini ini tampaknya juga bukan karena mereka independen dan bebas untuk memilih siapa pembalapnya tanpa campur tangan pabrikan Ducati. Jadi peluangnya tentu adalah di tim Pramac Racing yang kabarnya hampir pasti akan kehilangan Jorge Martin. Bos tim Pramac bahkan sudah menegaskan bahwa Martin sudah pasti pergi dari timnya, entah bergabung dengan tim pabrikan Ducati atau dengan brand lain di MotoGP 2025. Honda Racing Corporation bersama Stefan Bradl telah memulai satu dari total 22 tes private yang kabarnya akan mereka lakukan di MotoGP 2024.
Stephen Bradl ikut nimbrung di tengah-tengah tes World Superbike di sirkuit Jerez dengan prototipe Honda RC213V versi 2024. Dalam tes tersebut, Stephen Bradl menjajal beberapa komponen motor baru di Honda RC213V, khususnya di area aerodinamika. Misalnya saja di bagian fairing samping yang masih memakai konsep ground effect mirip yang digunakan di Aprilia RS GP. Hanya saja bentuknya berbeda dengan versi sebelumnya, di mana yang sekarang terlihat lebih agresif dengan beberapa lengkungan tajam. HRC juga membawa swing arm baru yang bentuknya berbeda dengan yang dipakai Marc Marquez ataupun Joan Mir tahun lalu. Namun dari semuanya yang paling menyita perhatian adalah spoiler belakang, di mana bentuknya cukup berbeda dari yang pernah dibawa Honda sebelumnya. Terlihat dalam foto tersebut, spoiler belakang yang dites Bradl bentuknya lebih pipih, tidak setinggi sebelumnya, dan lebih memanjang ke belakang. Kemudian jika dilihat dari sisi depan, maka bentuknya seperti sebuah spoiler mobil F1 dengan 2 buah lapisan dan garis tengah. Pada tes tersebut, Bradl melibas 73 lap dengan catatan waktu 1 menit 39,368 detik, lebih lambat 1,076 detik dari Nicolo Bulega yang menjadi pembalap terkencang. Namun tentu Bradl memang tidak berkonsentrasi soal lap kencang, ia lebih fokus soal keefektifan komponen baru serta setting motor. Setelah ini, Bradl juga akan mengikuti shakedown test pada 1 hingga 3 Februari 2024 mendatang bersama para pembalap reguler Honda. VR46 Racing Team akan menjalani musim balap MotoGP 2024 dengan warna baru. Tentunya berkat titel sponsor baru yaitu Pertamina Enduro serta susunan pembalap baru dengan kehadiran Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio akan mendampingi Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2024, menggantikan peran Luca Marini yang hijrah ke Repsol Honda. Pembalap asal Roma, Italia tersebut pindah ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team dengan membawa hasil baik yang ia raih bersama Gresini Racing tahun lalu. Utamanya di akhir musim, di mana ia sukses mencetak 2 podium sekaligus kemenangan perdana di MotoGP Qatar. Fabio Di Giannantonio mengatakan kalau ia percaya bisa langsung tampil baik sejak awal tahun ini. Ia mengatakan fokusnya kini adalah membiasakan diri dengan tim dan motor barunya yaitu Ducati Desmo CDC GP23. Sesuatu yang menurutnya tidak akan menjadi masalah berkat dukungan kru Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang profesional. Serta tentunya peran yang empunya tim yaitu Valentino Rossi yang sekaligus berperan sebagai mentor.